Bukan seperti partai, Mas. Kalau partai itu kesepakatan dari bawah ya. Nah, kalau antara kesepakatan dari bawah, kemudian mereka hanya mengandalkan duit, kedudukan, tapi nggak ngerti apa itu SHT tujuannya, ya murad marid. Jangan dibawa SHT ini ke arah politik, karena kalau kita terjun ke politik itu pasti nanti akan ada potensi konflik antar warga PSHT. Nah, untuk menghindari itu, maka di dalam anggaran dasar ditegaskan bahwa PSHT harus bebas dari kepentingan politik. Organisasi Persaudaraan Setia Demokrasi bersikap netral, tidak berafiliasi dengan parpol manapun, menolak hoak, menolak isu sara, menolak ujaran kebencian. NKRI harga mati. Waspada bahaya oligarki dalam sebuah pusaran politik praktis. Jangan bawa PSHT ke dalam pusaran politik yang akan menyebabkan sebuah pertikaian antar insan warga persaudaraan setia hati Trate. PSHT adalah wadah jutaan manusia yang rentan menjadi alat sarana dukungan suara paling besar masuk ranah politik. Karena sejatinya manusia, PSHT adalah di dalamnya jutaan manusia lahir tercipta yang sesungguhnya berintikan niat dan tujuan yang luhur sebenarnya adalah persaudaraan, mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Namun, jika diarahkan ke dalam sebuah pusaran politik, ini akan diarahkan sebaliknya melihat jumlah manusianya untuk dimanfaatkan ke dalam suara politik. Dengan demikian, tentunya kita harus menyikapi dengan kejujuran hati, melihat sudut pandang yang luas, apa dampak dari apa yang akan terjadi jika organisasi PSHT diarahkan ke dalam pusaran politik yang akan menyebabkan munculnya sebuah konflik, munculnya sebuah kekuasaan raja-raja kecil di seluruh Nusantara, baik di Indonesia maupun di luar negeri, yang akan membangun suatu kepentingan-kepentingan ideologi dan memihak hanya pada salah satu pihak yang akan memicu sebuah perpecahan. Kita harus bijak dengan apa yang terjadi dan apa yang harus kita lakukan. Politik praktis akan menghalalkan segala cara menjadi sebuah panggung sandiwara, membangun sebuah kekuatan oligarki di dalamnya. Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, dan kekuasaan lainnya. Dengan jumlah massa yang begitu banyak, dengan jumlah manusia di seluruh Indonesia, rentan dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan politik, diarahkan seluruhnya berdasarkan kepentingan itulah, berdasarkan sebuah kekuasaan dan kekayaan itulah, diarahkan kepada satu kepentingan politik, satu kekuasaan, dan suara terbanyak. Oligarki adalah struktur kekuasaan yang terdiri dari beberapa individu, elit, keluarga, atau perusahaan yang diizinkan untuk mengontrol suatu negara atau organisasi. Jadi, oligarki adalah struktur kekuasaan yang dikendalikan oleh pemerintah, sejumlah kelompok kecil maupun yang besar, yang dapat terkait dengan kekayaan, ikatan keluarga, bangsawan, kepentingan perusahaan, politik, atau kekuatan lainnya. Tentunya, ketika kita sikapi dengan kondisi yang terjadi, ketika ada ciri-ciri mendukung salah satu partai politik, membawa organisasi PSHT, ini adalah masuk dalam ciri-ciri perangkap oligarki, yang tentunya akan diperdaya, diajak menjadi kekuatan sumber suara, berbaik hati dengan kekayaan, dengan sesuatu, pemberian berupa uang, berupa hal lainnya, yang ternyata di balik itu ada unsur-unsur kepentingan yang menyelinap. Ini akan menghancurkan organisasi PSHT. Jika saat ini organisasi PSHT masih dalam nilai-nilai ajaran, sebuah nilai-nilai ajaran setia hati, mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah, ini adalah sebuah ajaran yang luhur, yang mengenal tentang Tuhan yang Maha Esa, perbuatan budi pekerti yang baik, yang luhur, yang ikhlas,
menyebarkan energi positif, memayu hayone bawono, menciptakan perdamaian di seluruh dunia, menjadi manusia yang tahu benar dan salah. Sejatinya, PSAT adalah ilmu tentang keikhlasan yang lahir daripada leluhur, mengajarkan nilai-nilai kebaikan, mengutamakan persaudaraan di atas segalanya. Untuk itu, mari buka mata hati kita. Bersatu guyup rukun adalah keniscayaan dan harga mati. Jangan berpengaruh, jangan dipengaruhi oleh para segelintiran orang-orang atau kelompok kecil yang tujuannya adalah menduduki suatu kekuasaan dan kepentingan, bahkan dipengaruhi oleh oligarki yang mempunyai kekuasaan, kekayaan, dan keturunan-keturunan bangsawan maupun kekuatan-kekuatan elit yang mensuplai dana besar di dalamnya sehingga dimanfaatkan kepentingan itu, bergerak di semua lini secara masif, memberikan doktrin secara masif sehingga nilai-nilai luhur setia hati dapat luntur dengan sebuah niat-niat keburukan itu sendiri. Suryo Joyo Diningrat, Lepur Dening Pangastuti. Mari saudaraku, sebesar-besarnya sebuah kejahatan, keburukan, kekuatan apapun, niscaya akan kalah dengan kebaikan, budi pekerti yang luhur, ilmu setia hati yang menyelinap di dalam lubuk hati di mana sang mutiara bertahta, ilmu ajaran sang pencipta, mengenal perintah Tuhan Yang Maha Esa, dan mengenal sebuah larangan yang harus dijalankan, dihindari dari Tuhan Yang Maha Esa. Mari guyup rukun saudaraku, buka mata hati, kita adalah saudara satu sumpah, satu saudara. Mari jalankan sebuah nilai-nilai budi luhur, jalankan sebuah panca dasar persaudaraan, olahraga, bela diri, kesenian, dan kerohanian sebagai sebuah materi pembelajaran yang mengenal sisi baik tentang nilai-nilai budi luhur itu sendiri. Mari buka mata hati, wahai persaudaraan setia hati Trate, wahai insan manusia, wahai seluruh kadang warga, untuk menegakkan kebenaran di atas segalanya. Pancarkan sebuah ajaran cinta kasih sayang yang tulus untuk membangun kekuatan perdamaian yang abadi, kekuatan persaudaraan yang abadi di atas segalanya. Memayu hayune bawono, bangun kekuatan asa asi asu untuk menyebarkan energi positif dengan selalu memberikan rasa cinta kasih, saling membina, merangkul, melindungi, menjaga antar saudara setia hati. Semoga PSAT guyup rukun di dalamnya, PSAT jaya selamanya. Selama matahari masih bersinar, selama bumi masih dihuni manusia, selama itu pula PSAT akan jaya selamanya. Salam persaudaraan, salam PSAT, dan Ardiansa, warga PSAT tahun 2000. Mekarlah bunga teratai di jiwaku, tanamkan rasa bersaudara hingga nanti bersama, dengan hati bersinar di dada selamanya hingga hancurnya semesta. Manapun juga pihak seberang adalah saudara kita yang harus kita rangkul. Kita harus tetap pegang prinsip menang tanpa ngasorake. Kita harus tetap berusaha, saudara-saudara kita yang sekarang masih di seberang harus kita rangkul dengan cara yang sebaik-baiknya. Kita tidak boleh mengintimidasi siapapun. Kalau ketemu harus kita ajak salam, kita rangkul, kita ajak ngomong yang baik. Kita harus tunjukkan bahwa kita ini punya budi pekerti. Tugas kita ngemong. Untuk ngemong memang bebannya berat. Terkadang kita harus menahan rasa malu. Apalagi kalau kita sudah mengikutkan gengsi kita. Kita tidak boleh menang-menangan, apalagi menang dengan saudara kita sendiri. Saudara-saudara kita, ya saudara. Kita harus mong, kalau mereka lupa kita ingatkan. Kalau mereka ngajak berantem, ya ngapain berantem? Kita hindarin. Tugas kita sekali lagi gembong.
Kita tidak ingin mencari kemenangan dengan siapapun, apalagi dengan saudara kita sendiri. Mari kita jaga agar pasduluran ini tetap guyup rukun. Kita kedepankan cara-cara yang berbudi luhur, menang tanpa ngasorake, dan kalau perlu ngeluruk tanpa bolo ya nggak ada masalah. Ini yang harus kita lakukan. Jadi sekali lagi mohon maaf kepada sedulur-sedulur saya bukannya takut, bukannya tidak mau untuk menang, tapi tugas kita ngerangkul, tugas kita membangun pasduluran yang guyup rukun. Karena hanya ikhtiar kita untuk membangun guyup rukun, kita bisa berkontribusi kepada bangsa dan negara kita ini. 922 Esa Trate berdiri di Madiun, kekal abadi sampai nanti. Tentunya ini harus bisa menjadi perhatian seluruh kalangan warga dimanapun berada untuk selalu bisa melihat betul apa maksud daripada informasi tersebut dan jangan mudah terprovokasi. Pada intinya, dengan konten channel HRD, semua penyajian secara positif, menyejukkan hati, dan berwawasan akan memberikan kebermanfaatan. Seperti halnya manusia yang memayu hayuni bawono. PSAT, Jaya.